Halo, assalamualaikum. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana caranya agar kita bisa mempunyai aglonema dengan tampilan roset jumbo seperti ini. Karena ada beberapa treatment, langkah atau tips yang harus kita terapkan. Kalau tidak kita terapkan, dia tampilannya nggak akan bisa seperti ini. Nah, langkah apa saja? Sebenarnya kalau kalian mempunyai uang lebih, ini kita bisa instan ya. Dengan cara kita membeli langsung seperti ini. Cuman kan pasti untuk tampilan yang seperti ini harganya jauh lebih mahal. Oke, yang pertama adalah syarat yang pertama yang kita butuhkan adalah kita harus mempunyai aglo ini dengan pohon rumpunan lebih dari 8, minimal 8. Tetapi kalau bisa lebih banyak itu semakin bagus dan itu lebih bagus lagi. Seperti emerald saya ini ada pohonnya 11 dengan pohon utama satu indukannya ini di tengah. Yang samping-samping ini anakannya ada 10, jadi 11 sama indukannya. Kalau kalian ini ya, kalau kalian tanya bagaimana sih supaya bisa muncul rumpun 11 atau rumpun 8 minimal. Caranya pertama kita akan tunggu aglonema kita ini menjadi dewasa dan mempunyai anak. Tetapi untuk mempunyai anak banyak kan itu juga harus kita terima dengan cara dibombastir dengan pupuk, nutrisi, dan penyiraman yang cukup serta sinar matahari yang cukup karena sinar matahari itu penting untuk berfotosintesis supaya dia menghasilkan daun-daun atau anak-anak lebih cepat. Yang kedua, kalian jika lama menunggu, nggak mau lama menunggu maksud saya, kalian bisa potong pucuk. Jadi sering kita potong pucuknya, indukannya kita potong supaya cepat keluar tunas baru. Nanti ketika tunas baru itu sudah keluar minimal biasanya 3 ya, 3 atau 4 pohon kalau normalnya. Kalau kita tidak rawat dengan baik, biasanya normal tumbuhnya sih 2 sampai 4. Nah, itu kita potong lagi sampai 2 kali potong. Itu nanti akan rumputnya lebih banyak lagi. Itu kalau kalian tidak mau menunggu lama. Akan tetapi kalau saya lebih suka menunggu indukannya ini beranak. Karena apa? Karena nanti indukannya akan menjadi pohon senter. Nah, ini adalah kunci yang kedua. Syarat yang kedua adalah kita harus menjadikan satu pohon itu sebagai senter. Jadi di sini yang saya jadikan senter adalah pohon indukan. Sedangkan anakannya ini saya jadikan untuk penunjang pengisi daun-daun di sekelilingnya. Syarat yang ketiga adalah kita harus mengorbankan posisi anak sampingnya. Nah, mengorbankan gimana? Mengorbankan di sini adalah mengorbankan kerosetan anak samping. Jadi, anak samping yang ada 10 ini kalau kita ambil, kita panen, posisi daunnya pasti tidak akan roset. Karena apa? Karena anak samping yang ada di sini sudah saya gunting beberapa daun dan saya paksa untuk daun-daun barunya supaya posisinya itu mengisi sekeliling ini. Normalnya pohon itu kan pasti akan tumbuh daunnya kanan kiri. Sedangkan untuk anak samping saya mencegahnya untuk tumbuhnya kanan kiri. Jadi saya mencegahnya itu supaya daunnya itu hanya tumbuh di satu sisi. Seperti ini. Bentar. Nah, ini adalah anak samping. Tuh, bisa dilihat. Kalau kalian perhatikan, anak samping ini daunnya kan posisinya sebelah sini semua. Nah, ini nanti ada pucukan baru. Pucukan baru ini ketika dia nanti unfurling, ini akan saya tarik paksa ke sini juga. Jadi semua daunnya ini saya paksa untuk anak samping ini daunnya ke sini. Jadi mengisi. Tidak ada yang daunnya posisi ke sana. Jadi memang ini harus saya korbankan. Jadi kalau sudah dibentuk seperti ini kalian tidak kalau kalian panen juga percuma ya, kasihan. Karena posisinya tidak akan roset. Karena sudah ditarik-tarik sedemikian rupa sehingga untuk mengisi kekosongan daun-daun yang ada di sisi-sisinya. Langkah yang keempat, kita harus rutin ngecek tunas-tunas baru dari anak samping, daun-daun barunya. Jadi ketika kita mengetahui ada kuncup baru, ini ada kuncup baru dari anak samping. Nah, ini kita juga harus waspada, jangan sampai kita telat untuk menariknya. Karena kalau sudah telat, posisi batangnya kan juga sudah agak susah untuk kita atur.
Jadi harus kita sesegera mungkin kita tarik untuk mengisi kekosongan dari ujung-ujung ini ya, dari posisi daun-daun yang di sekitar dari pohon induk. Nah, kalau kita lihat dari atas seperti ini kan terlihatnya seperti satu pohon. Padahal ini banyak pohon, 11 pohon. Nah, kelihatan dari dia tidak terlihat kalau ada 11 pohon ya. Dia terlihatnya hanya satu pohon, padahal ini ada 11 pohon. Jadi, sahabat kebun cilik, itu tadi 4 syarat yang harus kita lakukan agar kita mempunyai aglonema yang tampilannya jumbo roset seperti ini. Jadi semoga sedikit tips ala kebun cilik ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.